Selamat datang dalam sesi simulasi soal kompetensi PPPK Kementerian Agama 2024 untuk formasi analis hukum ahli pertama. Ujian ini dirancang untuk mengukur pemahaman dan kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai seorang analis hukum di lingkungan Kementerian Agama. Kami harap Anda dapat mengikuti dengan saksama dan teliti setiap soal yang diberikan, sebagai bekal persiapan dalam meraih hasil terbaik. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Setiap soal dilengkapi dengan pilihan jawaban untuk membantu mengukur pemahaman peserta terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Fokus utama dari soal-soal ini adalah kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang relevan dengan posisi analis hukum ahli pertama. Tugas utama analis hukum di Kementerian Agama adalah memberikan masukan terkait kebijakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan langkah awal dalam penyusunan kajian hukum? A. Menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat. B. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu hukum. C. Menyusun rekomendasi kebijakan hukum. D. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Jawaban B. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu hukum. 2. Dalam membuat analisis hukum, penting untuk memperhatikan aspek norma, kepastian hukum, dan keadilan. Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam konteks ini? A. Adanya perlindungan hukum terhadap semua pihak. B. Penerapan hukum yang tidak memihak. C. Ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku. D. Kesesuaian peraturan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Jawaban C. Ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku. 3. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan sikap profesional dalam menangani permasalahan hukum? A. Memberikan solusi yang cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. B. Menghindari konflik dengan memilih solusi kompromi. C. Berdasarkan keputusan pada fakta dan analisis yang objektif. D. Mengutamakan pendapat pribadi dalam membuat keputusan. Jawaban C. Berdasarkan keputusan pada fakta dan analisis yang objektif. Dalam penyusunan kebijakan hukum, dikenal istilah due process of law. Apa arti dari istilah tersebut? A. Proses hukum yang dilakukan secara cepat. B. Proses hukum yang dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur. C. Proses hukum yang mengutamakan kepentingan pribadi. D. Proses hukum yang dijalankan secara rahasia. Jawaban B. Proses hukum yang dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur. 5. Seorang analis hukum di Kementerian Agama harus memahami prinsip-prinsip HAM, hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, manakah yang merupakan prinsip dasar HAM? A. Memprioritaskan kepentingan negara. B. Menghargai hak individu tanpa diskriminasi. C. Menjaga stabilitas sosial. D. Memastikan efektivitas kebijakan publik. Jawaban B. Menghargai hak individu tanpa diskriminasi. 6. Apa yang menjadi landasan hukum dari kewenangan Kementerian Agama dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum yang berkaitan dengan keagamaan di Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. D. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2017. Jawaban D. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2017. 7. Dalam menyusun rekomendasi kebijakan hukum, analis hukum perlu melakukan kajian yang komprehensif. Faktor manakah yang perlu dipertimbangkan dalam kajian tersebut? A. Kondisi sosial budaya masyarakat. B. Ketersediaan dana untuk sosialisasi. C. Tingkat pendidikan masyarakat. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. 8. Sebuah kebijakan hukum harus disusun berdasarkan prinsip keadilan. Manakah dari berikut ini yang paling sesuai dengan prinsip keadilan?
A. Kebijakan yang berlaku hanya untuk golongan tertentu. B. Kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak secara proporsional. C. Kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak dengan kepentingan khusus. D. Kebijakan yang mudah diimplementasikan. Jawaban B. Kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak secara proporsional. 9. Apa langkah yang perlu dilakukan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam suatu kebijakan yang telah diimplementasikan? A. Menganalisis dan merevisi kebijakan. B. Memberhentikan kebijakan tanpa pertimbangan lebih lanjut. C. Melakukan evaluasi internal tanpa melibatkan pihak eksternal. D. Mengabaikan pelanggaran karena kebijakan sudah berjalan. Jawaban A. Menganalisis dan merevisi kebijakan. 10. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pihak manakah yang tidak termasuk dalam kolaborasi yang umum dilakukan dalam penegakan hukum di Kementerian Agama? A. Kepolisian. B. Mahkamah Agung. C. Bank Indonesia. D. Kejaksaan. Jawaban C. Bank Indonesia. Soal-soal di atas mencakup pengetahuan dasar mengenai analisis hukum serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tugas analis hukum ahli pertama di Kementerian Agama. Terima kasih telah mengikuti sesi simulasi soal kompetensi PPPK Kementerian Agama 2024 untuk formasi analis hukum ahli pertama. Kami berharap latihan ini memberikan manfaat dalam mempersiapkan diri Anda menghadapi ujian sebenarnya, serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi yang dibutuhkan di posisi ini. Tetap semangat dalam belajar dan terus tingkatkan kemampuan Anda. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan perjuangan. Semoga Anda lulus.